Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi dalam pembelajaran biologi wajib kelas 11 bersama Bu Lail selaku guru pengampu biologi wajib dan biologi peminatan. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas terkait jaringan dan organ pada tumbuhan. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, untuk jaringan pada tumbuhan, ini adalah bagian jaringan pada tumbuhan. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah terkait jaringan embrio dan jaringan dewasa. Jadi, jaringan pada tumbuhan ini ketika masih permulaan, dia disebut sebagai jaringan embrional. Nah, ketika sudah mengalami diferensiasi, dia disebut sebagai jaringan dewasa. Jaringan embrional ini terdiri dari jaringan meristem, sedangkan jaringan dewasa ini dibagi lagi ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan jaringan periderm. Nah, kita akan mempelajarinya nanti satu-satu. Kemarin kita sudah mempelajari terkait sel, ya, dimana jika sel ini memiliki bentuk yang sama, kemudian bersatu dan memiliki tujuan atau fungsi yang sama, maka sel-sel ini membentuk yang namanya jaringan. Nah, jaringan-jaringan ini kemudian nantinya dia akan berkumpul dan membentuk yang namanya organ. Nah, organ ini akan membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem organ. Nah, sistem organ ini bekerja secara sistematis dan teratur, memiliki tujuan tertentu, di mana dia akan membantu kerja suatu organisme. Nah, jadi ini adalah keberlanjutan dari pembelajaran kita yang kemarin, ya, terkait sel. Nah, sel-sel yang berkumpul menjadi satu, dia akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, nanti setelah kita membahas jaringan pada tumbuhan, selanjutnya kita nanti juga akan bahas terkait jaringan. Nah, jadi apa sih jaringan tumbuhan itu, ya? Pada organ tumbuhan tingkat tinggi dapat dibedakan adanya dua macam jaringan. Nah, jaringan tumbuhan ini adalah jaringan di mana sel-sel yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu energi pada tumbuhan. Nah, jadi ketika sel-sel itu bersatu, ya, memiliki bentuk yang sama, kemudian fungsi dan struktur yang sama, maka dia akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, jaringan tumbuhan ini berbeda dengan jaringan hewan. Nah, dia dari strukturnya pun fungsinya juga memiliki perbedaan. Nah, berdasarkan sifatnya, ini jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama adalah jaringan muda atau jaringan meristem, ya, jaringan meristematik. Dan yang kedua adalah jaringan dewasa. Nah, apa sih jaringan muda ini? Jaringan muda atau jaringan meristem adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang selalu melakukan pembelahan atau aktif membelah. Nah, sedangkan jaringan dewasa ini adalah jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel pembelahan jaringan meristem. Jadi, jaringan dewasa ini asal muasalnya juga berasal dari jaringan muda atau jaringan meristem. Nah, ketika jaringan muda ini berdiferensiasi atau berubah bentuk, ya, diferensiasi, different itu berbeda. Nah, dia melakukan semacam pertumbuhan dan perkembangan sehingga menghasilkan bentuk-bentuk dan struktur yang berbeda. Nah, itu namanya diferensiasi. Dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem, maka dia akan membentuk yang namanya jaringan dewasa. Ya, jadi jaringan dewasa ini juga berasal dari jaringan meristem, ya. Nah, sebelumnya untuk materi kali ini kita akan membahas dulu terkait jaringan meristem. Nah, karena dia jaringan muda, jadi kita bahas lebih awal. Nah, jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya tetap bersifat embrional atau jaringan embrio, ya,
yang masih mula, awal. Artinya dia masih mampu terus-menerus membelah diri dan secara tidak terbatas. Nah, dia terus membelah untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, jaringan meristem ini dibedakan lagi. Jaringan meristem jika dibedakan berdasarkan letaknya, dia ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jaringan meristem apikal, yang kedua jaringan meristem lateral, dan yang ketiga adalah jaringan meristem interkalar. Nah, apa sih ya jaringan meristem apikal, lateral, dan interkalar ini? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sedangkan berdasarkan asalnya, jaringan meristem ini dibagi menjadi 2, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan meristem ini dibagi lagi, ada jaringan meristem penutup atau epidermis, kemudian jaringan dasar, jaringan pengangkut, sekresi, penguat, dan lain-lain. Nah, untuk berdasarkan fungsinya ini, dia sudah masuk ke dalam jaringan dewasa nanti. Ya, jadi secara umum saja, kalau berdasarkan letaknya, dia dibagi menjadi 3. Kalau berdasarkan asal muasalnya, dia dibagi menjadi 2, jaringan meristem primer dan sekunder. Oke, tadi kita sudah bahas pembagiannya. Sekarang kita bahas secara menyeluruh ya. Nah, jadi berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini tadi dibagi menjadi berapa? 3. Ya, jaringan meristem apikal, jaringan meristem lateral, dan jaringan meristem interkalar. Nah, jaringan meristem apikal itu yang seperti apa? Jaringan meristem apikal ini terdapat pada ujung-ujung pokok dan cabang batang serta akar. Nah, meristem apikal ini biasanya ditemukan pada ujung dari tumbuhan, baik ujung batang maupun ujung akar, ya, yang paling pucuk pokoknya. Itu jaringan meristem apikal. Kalau jaringan meristem interkalar namanya inter, berarti dia di antara ya. Jadi meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya pada pangkal ruas batang rumput. Nah, interkalar ini biasanya pada ruas-ruas tumbuhan. Contohnya pada tebu ya, rumput, kemudian bambu. Nah, yang punya ruas-ruas itu dia punya namanya jaringan meristem interkalar. Nah, yang tidak punya ruas biasanya dia ada yang namanya jaringan meristem lateral. Jaringan meristem lateral ini adalah meristem samping. Letaknya biasanya ada di batang pada permukaan ya. Nah, jadi biasanya untuk jaringan meristem interkalar ini terdapat pada tumbuhan monokotil, sedangkan jaringan meristem lateral ini berada pada tumbuhan dikotil atau berkeping 2, biasa tumbuhan yang punya batang besar-besar. Seperti itu. Sedangkan kalau jaringan meristem lateral ya, karena dia terdapat di tumbuhan yang besar-besar biasanya, dia itu terletak sejajar dengan permukaan organ batang. Nah, biasanya itu ada tumbuhan yang punya kambium ya, karena dia berbatang besar ya. Nah, makanya dia memiliki yang namanya meristem lateral. Jadi kalau meristem apikal itu tumbuhnya ke atas ya, menunjukkan pertumbuhan-tumbuhan ke atas. Kalau meristem lateral itu pertumbuhan ke samping ya, membesar. Nah, ini contohnya. Nah, jadi berdasarkan letaknya, meristem dibagi menjadi 3. Meristem apikal yang ada di ujung, meristem interkalar yang ada di ruas-ruas, dan meristem lateral yang ada di batang yang berkambium, karena dia menunjukkan pertumbuhan ke samping. Nah, kalau berdasarkan asalnya, ya, jaringan meristem ini dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer ini apabila sel-selnya berkembang langsung
dari sel-sel embrionik atau meristem apikal. Sedangkan kalau jaringan meristem sekunder ini adalah apabila sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Nah, kalau jaringan meristem primer ini adalah jaringan pokok, maka atau jaringan mula awal embrional, kalau jaringan meristem sekunder ini sudah mengalami diferensiasi atau perubahan struktur jaringan. Nah, ini pengertiannya. Meristem primer adalah jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Nah, biasanya dia ditemukan pada meristem apikal. Nah, jadi kalau ibu menyebut meristem apikal berarti sama dengan meristem primer ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Nah, pada umumnya jaringan meristem primer ini terdapat pada ujung akar, ujung batang yang dapat mengakibatkan pertumbuhan tinggi. Nah, kalau di ujung batang ya berarti pertumbuhan tinggi tumbuhan ke atas. Kalau di ujung akar berarti pelebaran perpanjangan serabut akar dan juga ujung akar, misalnya di akar tunggal. Seperti itu ya. Nah, sedangkan jaringan meristem sekunder ini adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer. Nah, ini hampir sama dengan jaringan dewasa ya. Nah, jadi contohnya adalah jaringan meristem sekunder yaitu kambium. Nah, berarti dia meristem apa? Lateral ya, karena kambium jadi ke samping. Kalau meristem primer tadi ke atas, pertumbuhannya memanjang. Kalau meristem sekunder menyamping karena dia meristem lateral ya. Contohnya adalah pada kambium gabus yang merupakan jaringan dewasa. Oke, bisa dipahami ya perbedaan antara kalau jaringan meristem itu dibedakan berdasarkan letaknya. Tadi ada yang di pucuk ya, meristem apikal, ada yang di antara ruas-ruas, meristem interkalar, dan yang ada di kambium atau di samping mengakibatkan bertumbuhnya membesarnya batang, yaitu meristem lateral. Nah, kalau berdasarkan asalnya jaringan meristem dibagi menjadi dua, meristem primer dan juga meristem sekunder. Nah, setelah kita mempelajari jaringan meristem, sekarang kita mempelajari jaringan permanen atau jaringan dewasa. Tadi sudah kita bahas pengertiannya ya, kalau jaringan permanen atau dewasa ini merupakan kelanjutan dari jaringan meristem. Nah, atau jaringan meristem yang mengalami diferensiasi atau perubahan struktur dan fungsi. Oke, jaringan permanen atau jaringan dewasa ini adalah jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Nah, ciri khasnya umumnya dia telah mengalami diferensiasi, kemudian sudah tidak membelah lagi, ya, sudah berhenti melakukan pembelahan. Kemudian yang ketiga adalah bentuknya permanen. Nah, rongga sel besar dan dinding sel sudah mengalami penebalan atau lignifikasi. Nah, jaringan dewasa atau jaringan permanen ini tadi sudah di awal dijelaskan ya, dibagi menjadi berapa? 5 ya. Jaringannya ada dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penguat, yang keempat jaringan pengangkut, dan yang kelima adalah jaringan peridem. Nah, nanti kita akan membahas satu-satu. Oke. Nah, jaringan permanen atau dewasa yang pertama adalah jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini apa? Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan, baik akar, batang, daun, bunga, buah, maupun biji. Jadi semua jaringan terluar pada organ tumbuhan itu disebut sebagai jaringan epidermis. Epi itu yang paling luar, dermis, itu kulit.
Nah, jadi kulit yang terluar dari organ tumbuhan, baik akar, batang, daun, bunga, buah maupun biji, itu adalah jaringan epidermis. Nah, makanya jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang akan merugikan pertumbuhannya. Makanya itu jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung. Nah, struktur jaringan epidermis biasanya dia tipis, kemudian bersel inti sel 1 dan juga rapat. Nah, seperti ini strukturnya. Jaringan epidermis kalau dilihat misalnya ini adalah struktur daun. Nah, ada tumbuhan. Nah, ini misalnya dia dipotong membujur ya. Kalau daun kita iris tipis, kita teliti melalui mikroskop elektron, nah seperti ini. Jaringan epidermis terletak paling luar. Nah, baik yang paling atas maupun yang paling bawah. Nah, di tengah-tengah ini jaringan yang ada di dalamnya. Nah, jaringan epidermis seperti ini. Upper epidermis, jaringan epidermis atas. Nah, yang bawah lower epidermis, jaringan epidermis bawah. Nah, dia terletak di yang paling luar. Nah, ini kalau semisal kita melakukan pembelahan pada ini adalah struktur jaringan pada daun, kalau ini adalah struktur jaringan pada batang, ya. Nah, kalau semisal ada daun, kemudian kita belah, kita iris sangat tipis, nah kita amati dengan mikroskop elektron, maka strukturnya akan jadi seperti ini. Nah, yang paling luar atau atas adalah jaringan epidermis, kemudian yang panjang ini ya, itu adalah jaringan palisade, di mana jaringan palisade itu adalah jaringan parenkim ya. Jadi nanti kita bahas di pertemuan di pembahasan selanjutnya ini ya, jaringan parenkim. Tapi kita harus tahu dulu tempat jaringan-jaringan ini tuh di mana ya kan. Nah, jaringan palisade dan jaringan spons, nah itu adalah jaringan parenkim atau kita sebut sebagai mesofil. Ini mengandung klorofil di dalamnya. Makanya tempat melakukan fotosintesis itu ada pada bagian daun ya. Nah, kemudian pada tengahnya yang bulat ini adalah jaringan vaskular atau jaringan pengangkut. Nah, nanti juga kita bahas, itu juga termasuk ke dalam jaringan dewasa atau jaringan permanen. Kemudian pada ujung bawah daun itu ada stomatanya, tempat keluar masuknya zat. Nah, kemudian yang ini jaringan pengangkut itu terdiri dari xilem dan floem. Seperti itu. Ini adalah struktur jaringan secara lengkap. Nah, kalau pada batang juga sama, kalau ada batang kita iris sangat tipis ya, namanya membujur. Ini misalnya batang, kita iris sangat tipis, kemudian kita amati dengan mikroskop elektron. Nah, akan terlihat seperti ini. Yang paling luar ini merupakan jaringan dermal atau jaringan epidermis ya. Yang tengah ini jaringan dasar atau jaringan parenkim yang akan kita bahas setelah ini, dan yang tengah ini adalah jaringan pengangkut atau terdiri dari xilem dan floem. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ya. Nah, jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Cirinya biasanya bentuk selnya seperti balok, kotak kayak gitu ya, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel. Dia tidak memiliki klorofil. Nah, kemudian modifikasi sesuai dengan letak dan fungsi. Nah, mengandung lapisan lilin hasil sekresi sebagai pelindung. Ini pada jaringan tertentu yang punya lapisan lilin ya, tidak semuanya. Nah, jaringan epidermis juga bisa melakukan modifikasi membentuk derivat jaringan epidermis ya, cabang-cabang ya derivat itu ya. Cabang-cabang jaringan epidermis, misalnya membentuk stomata, membentuk trikomata atau rambut-rambut halus, kemudian membentuk spina atau duri seperti kaktus ya,
seperti batangnya bunga mawar. Nah, kemudian membentuk filamen, membentuk sel kipas, sel kersik, atau sel silika, dan lain-lain. Nah, derivat-derivat epidermis ini semuanya terbentuk hasil dari modifikasi jaringan epidermis atau jaringan terluar pada tumbuhan. Nah, jadi yang bisa berubah bentuk seperti ini ya, macam-macam ini hanya jaringan epidermis. Nah, untuk pengertian nanti teman-teman bisa membaca secara lengkap pada modul yang sudah Ibu bagikan di bahan ajar ya. Jadi stomata ini apa, kemudian trichomata ini apa, duri atau spina ini apa ya, kemudian filamen ini apa, dan lain-lain ya. Semuanya ada Ibu bahas pada bahan ajar. Silakan dibaca, karena itu bisa jadi keluar pada kuis minggu depan. Nah, setelah kita belajar terkait jaringan epidermis ya, bagian setelah jaringan epidermis adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, jaringan parenkim ini dinamakan juga sebagai jaringan dasar karena terbentuknya juga dari meristem dasar atau meristem apa tadi? Meristem primer. Parenkim ini terdiri dari kelompok sel hidup yang bentuk, ukuran, maupun fungsi fisiologinya berbeda-beda. Parenkim ini meskipun fungsi fisiologinya berbeda-beda, sel-selnya tetap sama dan banyak mengalami spesialisasi. Nah, jaringan parenkim ini yang ada di tengah-tengah ini ya, ini misalnya pada batang ya. Nah, jadi yang paling luar ini jaringan epidermis. Nah, parenkim itu jaringan dasar yang ada di tengah, memenuhi mengisi rongga pada organ tumbuhan. Jaringan parenkim ini menyusun sebagian besar tubuh tumbuhan. Nah, makanya dia mendominasi ya. Selnya hidup, umumnya berbentuk poligonal dan berdinding tipis. Nah, dia juga rapat. Nah, fungsinya jaringan parenkim adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya juga sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis dan respirasi. Karena jaringan parenkim ini yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, menurut fungsinya, parenkim ini dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, ada parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara, parenkim pengangkut. Nah, ini satu ini kalian harus hafal semuanya ya. Jadi, parenkim asimilasi ini di dalam selnya terdapat kloroplas. Nah, merupakan tempat fotosintesis. Kalau parenkim penimbun ini adalah jaringan parenkim yang di dalamnya terdapat sel-sel yang terdapat cadangan makanan yang dapat berupa gula, tepung, lemak, atau protein. Contohnya misalnya pada biji padi. Nah, dia terdapat kandungan glukosa ya kan, dan juga tepung. Nah, makanya di dalam jaringan penyusun biji padi itu dia terdapat yang namanya parenkim penimbun. Nah, kemudian ada parenkim air. Nah, terdapat pada tumbuhan xerofit atau epifit sebagai penimbun air untuk menghadapi masa kering. Sel-selnya biasanya besar, dindingnya tipis, tidak mengandung kloroplas, plasma selnya sedikit, vakuolanya besar, dan kadang-kadang berisi lendir, misalnya pada tumbuhan aloe sp. Apa itu aloe sp? Aloe vera? Lidah buaya. Nah, pada bagian tengahnya kan biasanya dia berlendir ya. Nah, itu adalah jaringan parenkim pada lidah buaya itu. Nah, untuk parenkim udara, contohnya pada alat pengapung tumbuhan air ya. Misalnya kalian tahu enceng gondok. Nah, biasanya kalau dibelah itu kan dia kayak berongga-rongga begitu ya. Nah, itu adalah parenkim udara. Kalau parenkim pengangkut ini sel-selnya penyusunnya berbentuk memanjang menurut arah pengangkutannya. Kalau parenkim pengangkut ini biasanya
terdapat pada jaringan pengangkut ya, atau xilem dan floem. Nah, untuk pembagian parenkim berdasarkan bentuknya, kalian baca juga di modul yang sudah Ibu bagi di bahan ajar. Nah, selanjutnya jaringan dewasa yang ketiga adalah jaringan penguat atau penyokong. Nah, fungsinya untuk memperkuat tubuh tumbuhan. Nah, jaringan penguat atau penyokong ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang hidup, mengalami penebalan zat selulosa pada dinding selnya atau mengalami lignifikasi. Ya, kalau sedangkan jaringan sklerenkim ini sel-selnya mati, dia mengalami penebalan oleh lignin. Jadi kalau kolenkim itu jaringan yang tersusun atas sel-sel hidup, kalau sklerenkim itu jaringan tersusun atas sel-sel yang mati. Nah, berdasarkan strukturnya, jaringan penguat atau penyokong ini ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim ini strukturnya hampir sama dengan parenkim. Nah, fungsinya sebagai penguat tumbuhan muda dan herba atau tumbuhan yang biasanya batangnya itu lunak ya, tumbuhan-tumbuhan kecil, bukan tumbuhan-tumbuhan yang berbatang keras atau tumbuhan dikotil ya. Nah, sel bulat karena penebalan selulosa pada dindingnya, sel-selnya hidup, tidak ada ruang antar sel, dan dinding sel terdiri dari selulosa dan pektin. Sedangkan kalau sklerenkim ini jaringan yang terjadi karena adanya penebalan sekunder. Biasanya sel-selnya bersifat mati atau sel-sel dewasa yang sudah tidak aktif membelah kayak gitu. Nah, jaringan sklerenkim ini contohnya itu adalah sklerate. Nah, sklerate ini apa? Ini adalah sel batu. Nah, contohnya misalnya pada pelepah daun pisang. Nah, itu sudah ini ya, mengeras. Kalau sklerate ini contohnya pada jambu biji. Kalian tahu jambu biji ya? Nah, dia kan sudah mengeras. Nah, sel-sel batu ini contohnya pada itu. Nah, juga pada tempurung kelapa. Nah, itu juga mengandung sklerate. Nah, karena dia merupakan jaringan sklerenkim. Kemudian pada kulit biji beras yang paling luar itu. Nah, itu juga termasuk jaringan sklerenkim. Oke, selanjutnya kita membahas terkait jaringan pengangkut, atau biasanya dia itu berfungsi untuk mengangkut zat-zat atau unsur hara dari tanah atau dari akar maupun dari daun hasil fotosintesis ya. Nah, jaringan pengangkut ini adalah jaringan yang fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem. Ibu ajarkan cara menghafalnya. Kalau xilem ini adalah jaringan yang berasal dari bawah. Xilem, nyilem, menyelam ya, berarti dia dari bawah ke atas, dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan ya, mengedarkan air fungsinya ya. Kalau floem, F awalnya, berarti F fotosintesis. Nah, kalau floem adalah jaringan yang berfungsi untuk mengantarkan hasil fotosintesis. Nah, kalau xilem mengantarkan air, kalau floem untuk mengantarkan hasil fotosintesis. Nah, letaknya, ini kan jaringan epidermis ya. Kalau ada batang ya, kita iris sangat tipis, kemudian kita amati dengan mikroskop. Nah, maka jaringan floem dan xilem itu berada di mana ya? Nah, jadi yang terluar tadi apa jaringannya? Epidermis. Yang tengah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, jaringan floem dan xilem ya, atau jaringan pengangkut ada di tengah-tengah ini. Nih, yang paling tengah ini adalah jaringan xilem. Yang kuning pinggir ini adalah jaringan floem. Ya. Jadi xilem yang paling tengah, floem yang agak di pinggir ini. Nah, itu ya.
yang xilem untuk mengangkut air, yang floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk diedarkan juga ke seluruh tumbuhan. Nah, ini dia pengertiannya satu-satu. Jaringan pengangkut xilem. Nah, jaringan pengangkut atau berkas vaskuler merupakan jaringan yang berperan untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar sampai daun. Nah, ini adalah tugas dari jaringan xilem. Menyelam berarti mengangkut air. Nah, serta pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan atau floem. Diawali dengan huruf F, maka dia berfungsi untuk mengantarkan hasil fotosintesis. Nah, kayak begitu cara menghafalnya ya. Berdasarkan fungsinya, jaringan pengangkut ini dibagi menjadi dua. Ya. Untuk yang xilem ya dibagi menjadi dua. Xilem atau pembuluh kayu adalah jaringan kompleks yang terdiri dari beberapa tipe sel yang berdindingnya mengalami penebalan dari zat kayu. Yang kedua adalah xilem yang tersusun oleh parenkim xilem, serabut xilem, trakeid, dan unsur pembuluh. Nah, ini lebih rincinya lagi. Nah, kalau jaringan pengangkut floem ya tadi mengantarkan apa? Hasil F, fotosintesis ya. Hasil fotosintesis itu apa? Zat-zat hara ya. Oksigen itu hasil fotosintesis. Nah, floem atau pembuluh tapis ini merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel hidup dengan tipe yang berbeda. Floem tersusun oleh parenkim floem. Nah, jadi jaringan pengangkut ini juga tersusun dari jaringan parenkim ya sebenarnya, makanya parenkim ini macam-macam ya, tempat fotosintesis namanya juga nanti parenkim palisade, tempat menimbun makanan namanya parenkim penimbun, dan lain-lain. Nah, ini jaringan pengangkut floem juga tersusun dari parenkim floem, serabut floem, pembuluh tapis, sel pengiring yang hanya terdapat pada Angiospermae. Angiospermae ini tumbuhan biji tertutup ya, nanti kita bahas di pembahasan yang lain atau kelas 1 sudah kali ya ini ya, Angiospermae ya. Nah, unsur penyusun pembuluh floem ini terdiri atas dua bentuk, yaitu sel tapis dan sel buluh tapis. Nah, dengan bentuk yang seperti ini, pembuluh tapis dapat menyalurkan gula, asam amino, serta hasil fotosintesis lainnya dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi hasil-hasil fotosintesis ini ya terdiri dari gula, asam amino, dan lain-lain. Ini diantarkan oleh pembuluh angkut floem. Oke. Nah, selanjutnya jaringan dewasa yang terakhir adalah jaringan gabus atau periderm. Nah, jaringan gabus ini merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus. Nah, lagi-lagi sel-sel parenkim ya, karena jaringan parenkim itu mendominasi jaringan tumbuhan. Pada tumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velogen dan terletak di sebelah bawah dari jaringan epidermis. Nah, jaringan gabus ini dibentuk ke arah dalam. Kalau dia membentuk ke arah dalam, itu namanya velodem, yang merupakan sel-sel hidup. Sedangkan sel gabus yang dibentuk ke arah luar itu disebut velum. Nah, merupakan sel-sel mati dengan bentuk sel kotak. Dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin serta bersifat impermeable atau tidak tembus air. Nah, makanya kalau biasanya kita lihat ada kayu ya, kayu kita belah, lihat bagian tengahnya kan. Nah, biasanya kan atau inilah yang paling kelihatan mudah kita amati nih. Tahu batang ketela pohon? Ya, batang ketela pohon itu ketika kita belah ya kan, batangnya yang terluar kan keras ya. Nah, yang dalam itu lembek kayak gabus ya kan. Nah, makanya kalau dia pertumbuhan keluar itu disebut velum. Nah, sel-selnya mati, mengeras. Tapi kalau ke dalam dia membentuk yang namanya velodem. Ya, yang terdiri dari sel-sel hidup. Ya, yang bentuknya kayak gabus itu. Nah, itu lebih mudah kita amati. Itulah bentuk dari jaringan peridem atau jaringan gabus. Nah, ini pengertiannya tadi ya.
Kalau velum itu jaringan gabus sendiri, ya, terdiri dari sel-sel mati. Kalau velogen itu kambium gabus, yaitu bagian yang ke arah luar membentuk velum dan ke dalam membentuk velodem. Kalau velodem, bagian yang dibentuk oleh velogen ke arah dalam. Nah, kayak yang kalau kita perhatikan pada batang dari ketala pohon. Nah, untuk materi organ tumbuhan, silakan dipelajari lebih lengkap di bahan ajar yang sudah Ibu share di e-learning. Nah, itu juga untuk materi yang akan kita bahas di kuis melalui Vcall minggu depan. Nah, jadi per orang nggak boleh ini ya, nanti Ibu kasih soal yang berbeda-beda. Kalian juga harus menjawabnya berdasarkan hasil belajar kalian. Tidak ada yang namanya searching, tidak ada waktu ya. Nanti waktu menjawabnya hanya sebentar saja. Kalian jadi Ibu ingin tahu seberapa jauh belajarnya kalian di rumah. Nah, sedikit Ibu bahas untuk organ tumbuhan. Nah, jadi organ tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif ini terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif ini terdiri dari bunga, buah, dan biji. Kalau organ generatif ini berfungsi untuk sebagai alat perkembangbiakan, kalau organ vegetatif ini berfungsi sebagai alat pertumbuhan. Oke, untuk materi lengkapnya dipelajari di bahan ajar yang sudah Ibu share. Nah, selamat belajar. Kita akan bertemu lagi pada materi pembelajaran video call di minggu depan. Nah, jadi silakan dipersiapkan.